Deskripsi tabel gambar dan grafik. Deskripsi tabel. Tabel merupakan alat penyajian data angka dalam bentuk baris-baris dan kolom-kolom. Data angka yang dikumpulkan, disusun, dan didistribusikan ke dalam garis-garis dan kolom-kolom menurut klasifikasi datanya. Tabel dapat disebut juga daftar berasa ikhtisar sejumlah data informasi yang biasanya berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara bersistem urut ke bawah dalam baris dan kolom tertentu sebagai garis pembatas sehingga dapat dengan mudah disimak atau dibaca. Berikut langkah-langkah membaca tabel. 1. Membaca judul. Karena judul memberikan ringkasan informasi yang padat. 2. Membaca informasi di atas, di bawah, atau di sisinya. 3. Pengajuan pertanyaan tentang tabel. 4. Membaca tabel secara menyeluruh untuk mengetahui informasi di dalamnya. Ada berapakah macam-macam tabel dan bagaimana cara membacanya? Berikut kita simak. 1. Tabel satu arah. Dalam tabel 1.1 dapat dibaca bahwa jumlah lulusan mahasiswa S1 FMIPA IKIP sebanyak 129 mahasiswa. Dengan demikian, program jurusan biologi sebanyak 35 mahasiswa, program jurusan fisika sebanyak 27 mahasiswa, program jurusan kimia sebanyak 24 mahasiswa, dan program jurusan matematika sebanyak 43 mahasiswa. 2. Tabel dua arah. Dalam tabel 1.2 dapat dibaca jumlah siswa dari 5 kelas yang sakit izin alfa selama Januari, yaitu jumlah sakit kelas X1, X2, X3, X4, X5 merupakan terbanyak nomor 1 selama Januari karena sebanyak 32 siswa. Jumlah siswa izin kelas X1, X2, X3, X4, X5 merupakan jumlah terbanyak kedua selama Januari karena 18 siswa. Dan jumlah siswa alfa kelas X1, X2, X3, X4, X5 merupakan jumlah paling sedikit selama Januari karena 16 siswa. 3. Tabel tiga arah. Dalam tabel 1.3 dapat dibaca bahwa di FMIPA IKIP jumlah lulusan diklasifikasikan menurut program jurusan, gelar, dan jenis kelamin. Ditinjau dari segi program jurusan biologi sebanyak 62 mahasiswa lulus, fisika sebanyak 63 mahasiswa lulus, kimia sebanyak 54 mahasiswa lulus, matematika sebanyak 73 mahasiswa lulus, sehingga jumlah keseluruhan merupakan 252 mahasiswa. Ditinjau dari gelar dan jenis kelamin biologi terdapat 15 mahasiswa laki-laki S1, 20 mahasiswa perempuan S1, 10 mahasiswa laki-laki D3, dan 17 mahasiswa perempuan D3. Dalam fisika terdapat 10 mahasiswa laki-laki S1, 17 mahasiswa perempuan S1, 14 mahasiswa laki-laki D3, dan 22 mahasiswa perempuan D3. Dan dalam kimia terdapat 12 mahasiswa laki-laki S1, 12 mahasiswa perempuan S1, 12 mahasiswa laki-laki D3, dan 18 mahasiswa perempuan D3. Dalam matematika terdapat 18 mahasiswa laki-laki S1, 25 mahasiswa perempuan S1, 15 mahasiswa laki-laki D3, dan 15 mahasiswa perempuan D3. Bagaimana cara mengubah data kasar menjadi tabel? Berikut cara mengubah data kasar menjadi tabel. Contoh data kasar pengeluaran per kapita penduduk Indonesia pada tahun 1990 sampai 1996. Pengeluaran jenis makanan pokok pada tahun 1990 sejumlah
16,66 pada tahun 1993 sejumlah 14,67 dan pada tahun 1996 sebanyak 13,45. Pengeluaran jenis makanan lain pada tahun 1990 sejumlah 35,33. Pada tahun 1993 sejumlah 34,51 dan pada tahun 1996 sejumlah 33,34. Pengeluaran jenis makanan jadi pada 1990 sejumlah 7,09. Pada tahun 1993 sejumlah 7,68. Pada tahun 1996 sejumlah 8,48. Pengeluaran jenis bukan makanan pada tahun 1990 sejumlah 40,92. Pada tahun 1993 sejumlah 43,14. Pada tahun 1996 sejumlah 44,73. Kemudian dari data tersebut dibentuk menjadi sebuah tabel sebagai berikut. Deskripsi gambar. Gambar termasuk bagian grafik, potret, foto, dan data diberi nomor dengan angka dan berurutan sampai gambar terakhir serta ditulis di bawah gambar. Gambar harus terletak di tengah atau center. Gambar yang besar bisa direntangkan di kedua kolom. Setiap gambar yang mencakup lebih dari satu kolom lembar harus diposisikan baik di bagian atas ataupun bagian bawah halaman. Gambar tidak diberi bingkai atau border di luar bidang gambar. Font yang disarankan adalah Times New Roman atau Times Arial atau Helvetica, simbol dan Counter. Untuk gambar yang bersumber dari file JPG, pastikan mempunyai resolusi sebesar 300 dpi. Keterangan gambar diletakkan di bagian bawah gambar. Keterangan gambar menggunakan 8 pt regular font dan diberikan nomor dengan menggunakan angka. Keterangan gambar dalam satu baris, misalnya gambar 1, diletakkan di bawah atau center. Sedangkan keterangan gambar yang lebih dari satu baris harus di rata kiri. Keterangan gambar dengan nomor harus ditempatkan sesuai dengan poin-poin yang relevan, kecuali jika gambar berukuran besar melebihi satu kolom. Deskripsi grafik. Penyajian bentuk grafik digunakan untuk memberikan suatu kesan penglihatan dan situasi umum mengenai bahan yang disajikan tanpa harus mempelajari secara terperinci data yang ada. Pada grafik dapat juga dilihat penyebaran dan kecenderungan data. Secara umum, penyajian dalam bentuk grafik memiliki alternatif fungsi dan tujuan untuk meramalkan sifat-sifat dan agregat data atau tujuan untuk membandingkan sifat-sifat yang ada. Ada berapakah macam-macam grafik? Macam-macam grafik ada 3. 1. Grafik baris, 2. Grafik bata, 3. Grafik lingkaran. 1. Grafik garis. Grafik garis biasanya digunakan untuk menggambar perubahan nilai dalam satuan waktu. Grafik ini sangat cocok untuk data kuantitatif. Angka absis dapat dimulai dari 0 atau tidak. Bagaimana cara membaca grafik garis? Langkah-langkah membaca grafik garis. 1. Baca judul grafik. 2. Baca lajur kanan, kiri, dan bawah
yang biasanya berhubungan dengan jumlah tahun, bulan, dan sebagainya. 3. Lihat perbedaan yang mencolok dari data tersebut atau cari data yang ingin diketahui. Berikut contohnya. Dari grafik ini maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Panen dengan jumlah terbesar terjadi pada tahun 2000 yaitu sebanyak 50 ton. 2. Panen dengan jumlah terkecil terjadi pada tahun 1998 yaitu sebanyak 30 ton. 3. Banyaknya jumlah panen selama 5 tahun terakhir dari tahun 1996 sampai tahun 2000 adalah 200 ton atau 40 tambah 35 tambah 30 tambah 45 tambah 50. 2. Grafik batang. Grafik batang adalah gambaran pasang surut keadaan atau data berupa batang balok. Grafik jenis ini efektif digunakan untuk menekankan perbedaan tingkat atau nilai suatu aspek. Langkah-langkah membaca grafik batang. 1. Membaca judul terlebih dahulu. 2. Membaca bagian-bagian yang terdapat pada sumbu mendatar. 3. Membaca bagian-bagian yang terdapat pada sumbu tegak. 4. Membuat kesimpulan berdasarkan data pada sisi mendatar dan sisi tegak grafik. Seperti contoh, sama halnya dengan grafik garis sebelumnya, dari grafik batang ini dapat disimpulkan bahwa data tertinggi hasil panen desa Sukatani ada pada tahun 2000 sebanyak 50 ton. Pada tahun 1999 sebanyak 45 ton dan pada tahun 1998 sebanyak 30 ton. Pada tahun 1997 sebanyak 35 ton dan pada tahun 1996 sebanyak 40 ton hingga total panen tersebut adalah 200 ton. 3. Grafik lingkaran. Grafik lingkaran adalah bentuk penyajian data dalam bentuk lingkaran untuk membandingkan data satu dengan lainnya. Maka lingkaran tersebut dibagi menjadi beberapa ruas lingkaran. Pada umumnya penyajian data pada grafik lingkaran disajikan dalam bentuk derajat dan persen. Bagaimana langkah-langkah membacanya? Langkah-langkah membaca grafik lingkaran. 1. Membaca judul yang ada pada grafik lingkaran. 2. Membaca bagian-bagian yang terdapat di dalam ruas lingkaran. 3. Membaca presentase atau sudut derajat dari masing-masing data. 4. Membuat kesimpulan berdasarkan data pada ruas lingkaran berdasarkan presentase atau sudut derajat. Contoh, dengan melihat data yang ada pada grafik lingkaran di sini, maka besar presentase dari masing-masing jumlah panen dari tahun ke tahun sebagai berikut. 1. Hasil panen tahun 1996 dengan 40 dibagi 20 dikali 100% yaitu hasilnya 20%. 2. Hasil panen pada tahun 1997 yaitu 35 dibagi 200 dikali 100% yaitu hasilnya 17,5%. 3. Hasil panen pada tahun 1998 yaitu 30 dibagi 20 kali 100% yaitu hasilnya 15%. 4. Hasil panen pada tahun 1999 yaitu 45 dibagi 20 dikali 100% yaitu hasilnya 22,5%. 5. Hasil panen pada tahun 2000 yaitu 50 dibagi 200 kali 100% hasilnya 25%. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.